Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni S selaku moderator dan anggota kelompok saya adalah Evi Nurfajrani S selaku pemateri dan Nur Alisa. Adapun metode yang akan kami bahas adalah metode forward chaining. Baiklah, langsung saja saya persilahkan Evi Nurfajrani S untuk membacakan materi yang pertama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan mengenai forward chaining. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui apa itu metode forward chaining. Jadi metode forward chaining merupakan metode yang melakukan pelacakan ke depan dimulai dari sekumpulan fakta dan berakhir di kesimpulan. Metode forward chaining bermula dari fakta-fakta yang sudah diketahui atau ditetapkan dalam suatu sistem pakar. Kemudian, menggunakan premis yang ditentukan oleh user, yang nantinya premis-premis itu akan disesuaikan dengan fakta-fakta tadi menggunakan suatu aturan tertentu. Adapun cara kerja dari forward chaining. Cara kerja forward chaining ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sistem dipresentasikan dengan satu atau lebih dari kondisi. Kedua, untuk setiap kondisi sistem akan mencari rule pada knowledge base untuk rule tersebut yang cocok dengan kondisi pada bagian if. Yang ketiga, setiap rule dapat merubah suatu kondisi baru dari konklusi dari bagian 10. Kondisi baru ini selanjutnya akan ditambahkan. Ada beberapa kondisi yang telah ditambahkan pada sistem akan diproses. Jika ada suatu kondisi, maka sistem akan kembali pada langkah kedua dan akan mencari rule pada knowledge base lagi. Jika tidak ada kondisi baru lagi, maka sesi ini akan berakhir. Selanjutnya, untuk contoh penggunaan pada metode forward chaining yang akan dijelaskan oleh saudari Nur Alisa. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan contoh pengguna metode forward chaining pada penyakit mata. Di sini kita bisa melihat ada kode penyakit dan jenis penyakit, yang dimana jika kode penyakit M1, maka jenis penyakitnya yaitu katarak. Dan jika kode penyakit M2, maka jenis penyakitnya yaitu dry eye atau mata kering. Dan jika kode penyakit M3, maka jenis penyakitnya yaitu glaukoma. Dan jika kode penyakit M4, maka jenis penyakitnya yaitu keratis. Dan jika kode penyakit M5, maka jenis penyakitnya yaitu mipoia. Dan jika kode penyakit M6, maka jenis penyakitnya yaitu Peterygium. Dan jika kode penyakit M7, maka jenis penyakitnya yaitu hipermetropi. Dan jika kode penyakit M8, maka jenis penyakitnya yaitu astigmatisme. Dan untuk mengetahui jenis penyakit pada gejala tersebut, misalnya kode gejalanya T1, maka gejalanya yaitu penglihatan terasa kabur. Kemudian jika kode gejala T2, maka gejalanya yaitu mata berair. Dan kode gejala T3, maka gejalanya yaitu mata bengkak. Dan kode gejala T5 yaitu mata terasa ada yang mengganjal. Jika kode gejalanya pada T6, maka gejalanya yaitu penglihatan silau. Dan jika kode gejalanya T7, maka gejalanya yaitu terlihat lingkaran cahaya. Dan jika kode gejalanya T8, maka gejalanya yaitu penglihatan objek ganda. Dan jika kode gejalanya T10, maka gejalanya yaitu mata terasa gatal. Dan jika kode gejalanya T11, maka gejalanya yaitu mata terasa panas. Dan jika kode gejalanya T12, maka gejalanya yaitu sakit kepala.
Dan jika kode gejalanya 13, maka yaitu gejalanya mata terasa sakit. Dan jika kode gejalanya 14, maka gejalanya yaitu mata merendam. Dan jika kode gejala T15, maka gejalanya yaitu mata nyeri hebat. Dan jika T16, maka gejalanya yaitu mata terasa nyeri. Dan jika kode gejalanya T17, maka gejalanya yaitu kelainan pada pupil mata. Dan jika gejalanya T18, maka gejalanya yaitu mata lelah. Dan jika kode gejala T19, maka gejalanya yaitu sering mengedipkan mata. Dan jika kode gejala T20, maka gejalanya yaitu peka terhadap cahaya. Kemudian jika gejala T21, maka gejalanya yaitu penglihatan dekat terasa kabur. Jika kode gejala T28, maka gejalanya yaitu tekanan bola mata meningkat. Kemudian jika kode gejala 23, maka gejalanya yaitu penglihatan objek jauh kurang jelas. Kemudian jika kode gejala T24, maka gejalanya yaitu lemak menutupi kornea. Dan jika kode gejala 25, maka gejalanya yaitu menyipitkan mata untuk melihat benda yang dekat. Dan jika kode gejala T26, maka gejalanya sumber cahaya akan berwarna pelangi jika melihat cahaya yang terang. Kemudian jika kode gejala T27, maka gejalanya yaitu mata tegang. Dan jika kode gejala T28, maka gejalanya yaitu terlihat bayangan garis hitam. Kemudian pada metode forward kainin kita juga memiliki proses pelacakan yang dimana untuk mengetahui jenis penyakitnya pada gejala tersebut. Misalnya pada gejala T1, T8, T28, maka memiliki penyakit pada M1 yaitu katarak. Dan jika kode gejalanya T5 dan T20, maka itu penyakitnya pada M2 yaitu dry eye atau mata kering. Dan untuk kode gejala T13, T17, T22 dan T26, maka penyakitnya yaitu pada M3 yaitu glaukoma. Dan untuk gejala T2, T3, T10, T11 dan T16, maka dia itu memiliki kode penyakit T4 yang dimana penyakitnya keratis. Dan untuk T12, T18, T19 dan T23, maka penyakitnya yaitu M5 yang dimana mipoia. Dan untuk T2, T9, T24, maka penyakitnya yaitu M6 yaitu Pterygium. Dan untuk T12, T21, T25, maka penyakitnya yaitu M7 yaitu hipermetropi. Dan untuk T1 dan T27, maka kode penyakitnya M8 dan penyakitnya yaitu astigmatisme. Kemudian pada forward chaining juga memiliki aturan rule yang diantaranya yaitu pada rule 1, if penglihatan is true and penglihatan objek ganda is true and mata terasa nyeri is true and terlihat bayangan garis hitam dan maka penyakitnya yaitu mata katarak. Rule kedua yaitu if mata terasa yang mengganjal is true and peka terhadap cahaya dan penyakit mata dry eye atau mata kering. Dan jika rule 3 yaitu if mata terasa sakit is true and kelainan pada pupil mata is true and tekanan bola mata meningkat is true and sumber cahaya akan berwarna pelangi jika melihat cahaya yang terang, maka dan penyakitnya yaitu penyakit matanya yaitu glaukoma. Pada rule 4 yaitu if mata berair is true and mata bengkak is true and mata terasa gatal is true and mata terasa panas is true and mata
nyeri, dan penyakit mata keratis. Pada rule 5 yaitu if sakit kepala is true and sering mengedipkan mata is true and mata lelah is true and penglihatan objek jauh kurang terlihat jelas, maka penyakitnya yaitu mata miopir. Pada rule 6 yaitu if mata berair is true and mata berwarna merah is true and lemak menutupi kornea, maka penyakit mata disebut pterygium. Pada rule 7 yaitu if sakit kepala is true and penglihatan dekat terasa kabur is true and menyipitkan mata untuk melihat benda yang dekat, maka penyakit mata disebut hipermetropi. Pada rule 8 if penglihatan kabur is true and mata tegang, maka penyakit mata yaitu astigmatisme. Kemudian di sini kita melihat ada pohon keputusan yang dimana setelah mendapatkan gejala penyakit dari data yang telah ada, maka tahap berikutnya yaitu membuat pohon keputusan untuk membantu dalam mengklasifikasikan penyakit berdasarkan gejala-gejala yang diperoleh. Di sini kita bisa melihat jika T1, T8, T16 dan T28 itu memiliki kode penyakit M1 yang dimana penyakitnya yaitu katarak, sedangkan T1, T27 memiliki kode penyakit M8 yaitu dimana penyakitnya yaitu astigmatisme, dan T5, T27 memiliki kode penyakit M2 yaitu penyakitnya yaitu dry eye. Kemudian pada T2, T3, T18 dan T11 yaitu memiliki kode penyakit M4 yang dimana penyakitnya yaitu keratis, dan T2, T9, T24 yaitu kode penyakitnya M6 yang dimana penyakitnya yaitu pterygium. Kemudian T12, T13, T17, T22 dan T26 memiliki kode penyakit M3 yang dimana penyakitnya yaitu glaukoma. Kemudian T12, T18, T19 dan T23 memiliki kode penyakit M5 yang dimana penyakitnya yaitu mipoia, dan untuk penyakit T21 dan T25 yaitu memiliki kode penyakit M7 yang dimana penyakitnya yaitu hipermetropi. Kelebihan utama dari forward chaining yaitu metode ini akan bekerja dengan baik ketika masalah bermula dari mengumpulkan, menyatukan informasi, lalu kemudian mencari kesimpulan apa yang dapat diambil dari informasi tersebut. Metode ini mampu menyediakan banyak sekali informasi dari jumlah data yang kecil. Adapun kekurangannya yaitu kemungkinan tidak adanya cara untuk mengenali di mana beberapa fakta lebih penting dari fakta lainnya. Sistem bisa saja menanyakan pertanyaan yang tidak berhubungan walaupun jawaban dari pertanyaan tersebut penting. Namun, hal ini akan membingungkan user untuk menjawab pada subjek yang tidak berhubungan. Demikianlah tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sets me free. It's wrong, I can't think right.